Shalom saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kembali kita masuk di dalam pembelajaran Alkitab secara berseri. Dan kali ini saya ingin membahas dari Yunus pasal yang ketiga. Saudara, apa respon Anda ketika dosa Anda ditegur? Baik lewat firman Tuhan, mungkin dalam khotbah atau renungan yang kita baca, atau teguran langsung dari seseorang. Marah, tersinggung, atau saudara membalas dengan umpatan, menuduh balik orang yang mengatakan kepada Anda. Atau Anda tertawa, santai, diam, malu. Kira-kira tipe respon mana yang akan Anda tunjukkan? Saudaraku, kenyataan dalam diri kita adalah bahwa tidak semua orang mau dan rela ditegur, khususnya ketika dia melakukan dosa atau kesalahan. Ia bisa menjadi sangat marah dan emosional. Sangat sedikit orang dengan kerendahan hati mau menerima setiap teguran yang datang kepadanya, khususnya berkenaan dengan dosa dan kesalahan yang ia lakukan. Sangat sedikit saudara orang mau mengintrospeksi diri, lalu kemudian bersyukur dengan melihat bahwa teguran dosa itu adalah sebagai satu pembentukan diri, sebagai wujud kasih sayang Tuhan kepada kita. Seseorang bisa menjadi sangat marah sekali ketika ditegur dosanya. Tentu saja dengan kemarahan, apalagi dengan kemarahan yang meledak-ledak, ia dapat menunjukkan harga diri dan otoritas dirinya. Tipe seperti ini akan terus merasa benar dan mungkin akan menganggap bahwa Tuhan pun memaklumi dosanya. Di sisi lain, ada yang diam 1000 bahasa. Tentu saja dengan diam menimbulkan pertanyaan tersendiri. Apakah diam sebagai bentuk penerimaan atau penolakan? Apakah diam berarti mengakui kesalahan, memohon pengampunan Tuhan, atau sebenarnya sedang membela diri atau mengeraskan hati? Untuk kedua kalinya Yunus diutus Tuhan pergi ke Niniwe. Kita mengetahui bahwa Yunus tidak taat atas perintah Tuhan yang pertama kali. Bukannya pergi ke Niniwe, namun ia pergi ke Tarsis. Perintah yang kedua kalinya ini tentu saja menjadi kesempatan bagi Yunus untuk menebus kesalahan yang pertama, ketidaktaatan dirinya. Berada di dalam perut ikan yang besar itu menjadi pembelajaran tersendiri bagi Yunus yang membawa dirinya kepada pertobatan. Yunus bertobat, menyadari dosa ketidaktaatannya atas perintah Tuhan. Kesempatan yang kedua ini harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Kita melihat di dalam pasal 3 ayat yang ketiga ditulis, bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Ayat keempat dikatakan dengan begitu lugas, mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Saudara, Yunus langsung tancap gas, to the point dengan beritanya. Niniwe adalah kota yang jahat, pasal 1 ayat yang kedua. Memang selayaknya dihancurkan, ditunggang balikkan seperti Sodom dan Gomora. Kita tentu membayangkan dengan kejahatan yang mereka lakukan, mereka tidak akan menggubris atau memperhatikan berita Tuhan melalui Nabi Yunus. Mereka bisa saja mentertawakan kekonyolan berita Yunus. Mereka bisa saja menjadi marah lalu kemudian mengusir Yunus atau membunuh Yunus. Namun Alkitab mencatat, saudara, mulai ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-9 sangat dramatis. Sekalipun tidak ada seruan untuk bertobat dari Yunus, namun Niniwe bertobat. Seruan pertobatan dari pemimpin Niniwe direspon semua penduduk dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itu nampak sekali di dalam ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Mereka datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur, berduka atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Pertobatan bukan sebuah kata wacana, melainkan satu tindakan yang nyata.
Niniwe merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, memohon kemurahan Tuhan. Itu nampak di dalam ayat yang ke-9. Niniwe bertobat, yang artinya mereka meninggalkan dosa dan kembali untuk beralih kepada Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai fokus hidup mereka. Saudaraku yang disayang oleh Tuhan, pertobatan bukan sekedar mengatakan maaf ketika kita melakukan kesalahan atau dosa. Bukan sekedar menyesali perbuatan, namun pertobatan adalah berbalik arah dari kehidupan kita sebagai orang berdosa, berubah mengarahkan diri kepada Kristus. Itulah pertobatan. Dengan kesadaran penuh, pertobatan merupakan perubahan pikiran yang dinyatakan dengan perubahan dalam tingkah laku dan perbuatan. Pertobatan sejati adalah mengarahkan diri dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita, meninggalkan dosa dan mengarahkan diri kepada Kristus. Saudaraku, anugerah Kristus saja yang membawa kita kepada pertobatan sejati. Sekali lagi, anugerah Kristus saja yang membawa kita kepada pertobatan sejati. Kita tidak lagi berfokus kepada diri kita sendiri, terus-menerus menyukai dan hidup di dalam dosa. Saudara, Allah dengan kasih-Nya selalu mencari manusia yang berdosa untuk kembali kepadanya. Hal itu terwujud nyata dengan kedatangan Kristus dalam menyelesaikan persoalan yang paling mendasar di dalam hidup kita, yaitu masalah dosa. Karya Kristus sudah sempurna, bahwa seluruh dosa manusia, dosa saya, dosa saudara, telah ditebus oleh darah-Nya. Saudara, saat kita jatuh dalam dosa, anugerah-Nya akan memanggil kita untuk kembali kepadanya. Jangan biarkan kesempatan kedua berlalu. Datang dan bertobatlah. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat 18. Kembali kepada pertanyaan di awal. Ketika Anda ditegur dosa Anda, apa respon Anda? Mari kita berdoa. Tuhan, dengan kerendahan hati kami menyadari dosa-dosa kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami seringkali mengeraskan hati, kami seringkali membuat permakluman. Tuhan, kami datang kepadamu. Kuduskan kembali hati kami, pikiran kami. Kami mau meninggalkan dosa kami dan kembali kepadamu ya Tuhan. Mohon Roh Kudus membimbing kami, untuk kami tidak jatuh kepada dosa yang sama. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai kedatangan Kristus kedua kali. Amin.